Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Gini, kalau kalian lagi siap-siap mau buka usaha atau mungkin udah jalan tapi keuangannya masih sering nebak-nebak, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal rahasia modal awal, HPP sampai titik impas alias BEP, ini ibarat kotak P3K buat kelangsungan hidup bisnis kalian. Kita bakal bahas hal-hal fundamental yang sering banget kelewat, padahal ini penentu banget apakah bisnis kalian bakal hidup atau mati. Coba deh renungkan kalimat super tajam dari Kelly Patricia ini. Omset 1 miliar, tapi kalau belum tembus titik impas, ya sebenarnya masih rugi. Namanya pengusaha pemula, pasti gampang banget kan mabuk kepayang pas lihat uang masuk ratusan juta? Wah, ngerasa udah sukses besar tuh. Padahal itu bisa jadi ilusi yang super berbahaya. Kalau angka penjualan yang wow itu belum nutupin perhitungan dasarnya, tanpa sadar kalian itu lagi bakar uang sendiri. Serius deh, penjualan tinggi itu cuma fata morgana kalau struktur biayanya rapuh. Jadi pertanyaannya sekarang seberapa banyak sih barang yang harus kalian jual supaya bisa beneran dapat untung? Ini pertanyaan penting banget ya. Berapa angka pastinya? Harus jual 10 kah? 100? Atau malah harus 1.000 produk tiap bulan cuma buat bawa pulang keuntungan bersih? Kalau kalian nggak tahu angka pasti ini, itu sama aja kayak kalian lagi nyetir mobil kenceng-kenceng tapi matanya ditutup. Serem kan? Nah, biar nggak nyetir tutup mata lagi, kita bakal bahas 5 hal. Pertama, gimana caranya memulai tanpa kerugian. Kedua, 3 kerancang modal. Ketiga, cara ngitung harga pokok penjualan atau HPP. Keempat, cara nemuin titik impas. Dan yang terakhir, gimana bikin keputusan bisnis yang jauh lebih cerdas. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, memulai tanpa kerugian. Oke, mulai sekarang kita buang jauh-jauh ya yang namanya tebak-tebakan buta soal uang. Kita ganti semuanya pakai hitungan konkret yang benar-benar bisa jadi pegangan. Berani buka bisnis itu emang keren banget, tapi keberanian tanpa hitungan finansial, wah itu sih jalan tol menuju bangkrut. Kita maunya kan bisnis ini jalan terus, bukan cuma viral sesaat. Lanjut ke bagian 2, 3 keranjang modal awal. Kita tarik mundur sedikit ke hari-hari sebelum toko kalian resmi buka. Kalian harus tahu persis berapa banyak sih uang yang wajib standby di rekening. Kalau struktur modal ini udah jelas, kalian bakal aman dari mimpi buruk kehabisan uang di tengah jalan, bahkan sebelum bisnisnya sempat ngasilin apa-apa. Ngomongin modal awal kadang emang bikin pusing duluan ya, makanya kita pecah jadi 3 langkah simpel. Langkah pertama, ini pengeluaran yang cuma sekali di awal, kayak beli mesin, alat berat, atau ngurus izin usaha. Nah, langkah kedua, ini yang paling sering dilupain orang. Modal operasional. Kalian harus nyiapin dana buat beli bahan baku, bayar listrik, dan gaji karyawan, paling nggak buat 3-6 bulan ke depan. Kenapa? Karena bisnis baru itu jarang banget langsung laris manis di bulan pertama. Lalu langkah ketiga, siapkan dana cadangan buat hal-hal darurat. Kalau dibuat proporsinya, visualisasinya tuh kurang lebih begini. Kenyataannya, kalau tabungan udah habis buat beli alat dan biaya operasional, agak susah ya nyari dana cadangan yang besar. Jadi, trik cerdasnya gini, selalu sisihkan sekitar 10-20%, sebut aja 15%, dari total modal dasar kalian khusus untuk dana darurat. Percaya deh, dana inilah yang bakal jadi pahlawan kalian pas tiba-tiba ada alat yang rusak atau target jualan bulan pertama nggak kecapek. Masuk ke bagian 3, menghitung harga pokok penjualan, alias HPP. Tenang, nggak usah pusing duluan dengar istilah akuntansi. Intinya, ini cuma total biaya nyata yang benar-benar kalian keluarin untuk bikin satu buah produk. Sesederhana itu. Ini jantungnya keuangan produk kalian nih. Kita harus pisahin yang namanya biaya tetap dari biaya variabel. Biaya tetap itu sifatnya ya tetap, mau hari ini pesanan membludak atau malah sepi pembeli, kalian tetap wajib bayar. Contohnya kayak uang sewa tempat atau gaji bulanan karyawan. Di sisi lain, biaya variabel atau HPP itu biaya yang cuma keluar kalau kalian lagi produksi barang. Contohnya bahan baku atau upah harian. Paham bedanya kedua hal ini tuh krusial banget. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh jualan ayam geprek ya. Bayangin rinciannya gini, 100 gram daging ayam harganya Rp4.000. Tambah 20 gram cabai, 1.400. Beras 100 gram, Rp1.000. Terus kotak kemasannya, 1.500. Kalau dijumlahin dengan teliti, kalian bakal dapat HPP yang super akurat, yaitu Rp7.400 per porsi. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya asal nebak harga. Tapi tunggu dulu, buat kalian yang bisnisnya muter cepet kayak kuliner makanan minuman tiap hari atau jasa dekorasi, ngitungin bahan per gram tiap hari itu jelas bikin capek banget kan? Nah, pakai aja rumus jalan pintas bulanan ini. Caranya, cek sisa stok awal di gudang, terus tambahin sama semua bon belanjaan bulan itu.
Setelah itu, kurangi sama sisa stok di akhir bulan. Terakhir, jangan lupa tambahin upah atau bonus tenaga kerja yang langsung ngerjain pesanannya. Udah deh, kalian langsung dapat total HPP bulanan dengan akurat tanpa harus pusing. Oke, bagian 4, menemukan titik impas alias BEP. Akhirnya kita sampai juga nih di titik puncak perhitungannya. Disinilah modal dan HPP yang udah susah-susah kalian hitung tadi bakal ketemu langsung sama angka penjualan kalian. Break even point. Titik impas. Tolong jangan anggap ini cuma sekedar rumus akuntansi yang kaku ya. Titik impas ini adalah garis finish buat kelangsungan hidup bisnis kalian. Ini momen di mana pendapatan kalian akhirnya cukup buat nutupin semua biaya. Impas. Titik. Lewat dari angka ini, barulah setiap penjualan jadi keuntungan murni yang masuk ke kantong kalian. Tapi ingat, kalau masih di bawah titik ini, bisnis kalian sebenarnya lagi berdarah-darah pelan-pelan. Biar makin jelas, kita lihat skenario nyatanya di bisnis jualan bajunya Cindy. Biaya tetap Cindy tiap bulan itu ada 4 juta rupiah. Harga jual bajunya 150.000 per potong. Nah, HPP-nya 60.000. Berarti dia punya margin keuntungan 90.000 rupiah dari setiap baju yang kejual. Rumusnya gampang banget. Bagi aja total biaya tetap yang 4 juta tadi dengan margin keuntungan yang 90.000. Hasilnya, muncul deh angka ajaib buat Cindy. 45 baju. Coba resapi baik-baik ya maknanya. Ini berarti pas Cindy jual baju pertama sampai baju ke-45 bulan itu, dia belum dapat duit sepeser pun buat dirinya sendiri. Nol. Semua untung dari 45 baju itu langsung habis dipakai bayar sewa ruko dan listrik. Cindy baru bener-bener ngerasain untung murni begitu ada pelanggan yang beli baju ke-46. Kebayang ya sekarang? Masuk ke bagian kelima, keputusan bisnis yang lebih cerdas. Mulai dari sini, kita nggak cuma ngomongin ngitung-ngitung doang, tapi gimana kalian pegang kendali. Pau angka BEP itu bukan akhir loh, justru ini ngasih kalian kekuatan. Dari angka inilah kalian bisa bikin strategi bisnis dengan super pede. Coba kita bandingin beberapa skenario dari strategi ini. Misal, Cindy mutusin buat nurunin harga jual bajunya jadi 100.000. Dampaknya, target BEP-nya langsung meroket ke 100 baju. Wah, ini sih kerja keras banget. Tapi, beda cerita kalau dia berani nambahin modal iklan 1 juta. Targetnya memang naik jadi 56 baju. Tapi selama iklannya bisa narik lebih dari 11 pelanggan baru, itu investasi yang pinter banget. Atau opsi paling asik nih, dia cari supplier kain yang lebih murah. Otomatis target impasnya turun dan dia cukup jual 40 baju aja sebulan. Kalau dipikir-pikir secara matematis, semakin kecil biaya tetap dan modal awal kalian, ya jelas semakin gampang juga nyentuh titik impas. Balik lagi, kendali ada di tangan kalian. Tips hematnya bisa mulai bisnis dari rumah aja, biar nggak usah bayar sewa. Buat kemasan, pakai yang simpel tapi aman, nggak usah langsung pesan kardus custom ribuan pieces. Manfaatin juga panci, blender, atau laptop yang udah ada di rumah. Plus, rajin-rajin deh promosi gratisan di media sosial modal kamera HP aja. Ingat, makin bisa kalian tekan biaya tetap, angka BEP kalian bakal makin rendah dan gampang dicapai. Akhirnya kita sampai di satu pemikiran penting ini. Setelah kita bedah bareng-bareng betapa berharganya struktur modal awal, HPP yang akurat, dan kekuatan hitungan titik impas, sekarang waktunya evaluasi bisnis kalian sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, apakah harga jual produk kalian saat ini udah dirancang untuk ngasih keuntungan yang beneran? Ataukah selama ini kalian cuma sekedar jualan buta, sibuk tiap hari tapi diam-diam rugi? Jangan sampai deh. Yuk hitung angka kalian hari ini juga, dan mulailah berbisnis untuk keuntungan yang nyata. Terima kasih ya udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa!